Saudara, satu lagu yang sungguh indah bagi kita untuk kita nyanyikan, Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh, penampung permohonanku kepada Yang Maha benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Rekan remaja dan pemuda GKI Lasem yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat sore hari ini, Tuhan yang terus memberkati kami, Tuhan yang memelihara kami, mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkau yang juga memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga mendengar akan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin kami ketika kami membaca, merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat memahami kehendak-Mu, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang
Kudus. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan 2. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tahu bahwa sering kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, dan Pak Im sendiri merasa bahwa walaupun di rumah, ternyata efek dari corona ini harus membuat justru banyak pekerjaan, dan itu juga bisa melelahkan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini mengajak kita untuk menghayati kembali akan kehidupan kita. Tema kita pada saat ini adalah break atau jeda. Saudara, perhatikan tulisan yang saya lihatkan di sini. Bisakah saudara membaca tulisan ini? Bisa? Mungkin saudara bisa, tapi agak kesulitan pasti, karena tidak ada spasinya, tidak ada titiknya, tidak ada tanda bacanya, ya. Dan itu membuat kita semua pasti kesulitan untuk membacanya. Tapi coba perhatikan kalau kita melihat tulisan yang berikut ini. Bisa membaca? Bisa membaca ya? Dan mengerti. Lebih mudah untuk dimengerti. Saya pergi ke pasar beli jajan dan bumbu-bumbu dapur. Saya juga beli daging ayam, tahu, sayur sawi. Setelah dari pasar saya pergi ke kantor pos untuk mengirim surat ke Surabaya. Surat itu untuk saudara. Surat itu berisi surat berharga. Saya berharap surat itu dapat segera diterima saudara saya. Saudara, demikianlah kehidupan kita. Kehidupan kita akan lebih jelas dan lebih bermakna bila di dalam kehidupan kita mengambil saat jeda. Ada saat-saat teduh, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Dan itu menolong kita untuk lebih mengerti akan kehidupan kita, dan kehidupan kita juga lebih jelas bagi diri kita maupun juga bagi orang lain, dan juga bagi Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 2, tulisan ini adalah nyanyian dari Raja Salomo yang kita tahu dia sangat kaya dan kekayaannya itu sangat luar biasa. Tetapi dia juga diberi kebijaksanaan. Dia mengungkapkan, membagikan kebijaksanaannya itu kepada orang-orang, rakyat dan seluruh orang yang ada di sekelilingnya. Menuliskan itu kepada orang-orang banyak. Apa yang dibagikan Salomo? Dia berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, apa makna dari kata-kata Salomo ini? Saudara, jangan kita pahami bahwa kata-kata Salomo ini, oh kalau begitu sudah tidak usah bekerja, tidak usah berusaha, tidak usah melakukan
pekerjaan dan seterusnya. Toh ya Tuhan yang memberkati, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara, jangan kita pahami demikian. Jangan kita pahami bahwa ini mengajak kita tidak perlu bekerja. Karena di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai dengan 10, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, yaitu Paulus. Jemaat Tesalonika diajak untuk melihat kehidupan Paulus yang bekerja keras untuk dirinya maupun juga untuk jemaat. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, Paulus bahkan berkata tidak boleh orang makan tanpa bekerja. Jadi intinya bahwa Paulus menghendaki setiap orang-orang yang percaya, kita semua bekerja. Tetapi saudara, bekerja itu ada waktunya dan membuat kita kecanduan. Jangan menjadi sesuatu yang membelenggu kita. Firman Tuhan yang kita baca, saudara, sebetulnya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak dari segala aktivitas kita untuk dapat mengingat bahwa Allah lah yang menjadi pemelihara kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi ketika kita mengingat bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita terima itu adalah berkat daripada Tuhan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ingat bahwa bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita memperoleh semuanya itu. Tetapi sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan kepada kita semua. Jadi ketika kita berhenti sejenak adalah waktu di mana kita mengingat bahwa ini semua apa yang kita alami itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita pada malam hari kita datang pada Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita sehari ini. Yang kedua, ada saat kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Untuk apa? Untuk kita mengevaluasi diri, berefleksi dengan apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita katakan, segala sesuatu yang kita lakukan, saudara. Mari itu menjadi refleksi kita. Kita evaluasi. Apakah itu yang kita lakukan itu sudah betul, sudah baik bagi diri kita, bagi orang lain, dan bagi kemuliaan Tuhan? Ataukah yang kita lakukan itu sesungguhnya kurang baik, hanya untuk menyibukkan diri kita sendiri? Atau hanya sekedar ingin mendapatkan pujian dari orang lain? Dan mari kita selalu evaluasi tujuan kita, apa yang kita lakukan itu, sudahkah itu baik bagi kita? Yang berikutnya, yang ketiga, saudara, kita berhenti sejenak adalah untuk supaya kita dapat memperbaiki dan mengarahkan kembali apa yang menjadi orientasi atau tujuan hidup kita yang benar, yang sejati. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi, ini ada yang salah, ini ada yang kurang baik, dan kita tahu itu, menyadari itu, mari kita datang pada Tuhan dan kita memohon pengampunan. Dan pada saat sejenak itu kita kembali, apa yang harus kita lakukan?
apa yang menjadi tujuan kita, dan kita kembali lagi on the track atau kembali lagi kepada rel yang benar. Jadi perlu kita selalu mengarahkan tujuan yang benar, mengasah juga kemampuan kita, keterampilan kita, sehingga kita menjadi lebih baik. Yang berikutnya, keempat, ada saat kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita, adalah saat untuk beristirahat dan menyerahkan segala sesuatunya itu, segala perkara kepada Tuhan. Ketika kita beristirahat, ya saudara, mari kita serahkan segala sesuatu yang kita sudah lakukan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja memperbaiki segala sesuatu, menyempurnakan, meneguhkan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ya sudah, kita serahkan itu kepada Tuhan. Segala kekurangan, segala kelebihan, mari kita serahkan kepada Tuhan dalam istirahat kita. Dan ketika kita bisa sejenak bersaat teduh, mengingat akan kebaikan Tuhan, untuk berefleksi, untuk mengarahkan akan tujuan dan orientasi hidup kita, dan kita bisa beristirahat, maka kita dapat menikmati kehidupan kita. Kita dapat mensyukuri akan kehidupan yang Tuhan berikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh berguna bagi kita semua. Amin. Ada sebuah lagu yang sungguh sangat bagus, yang mengajak kita untuk merenungkan akan kehidupan kita. Mari kita bersama menyanyikan PKJ 244, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Selamat sore, Tuhan memberkati.